adalah pria yang lahir di Desa Kadilobo, Rejo Dani, Sleman, Jogja pada 25 November 1908. Sayuti Melik memiliki nama asli Muhammad Ibnu Sayuti, tetapi sejak kecil hanya dikenal dengan Sayuti atau Yuti. Sedangkan nama Melik adalah nama samaran yang ia gunakan di Semarang pada tahun 1938 di majalah pesan yang diterbitkan sendiri oleh Sayuti. Ayahnya bernama Parto Prawiro, seorang pamong praja tingkat desa, atau yang kita kenal dengan sebutan kepala desa. Sedangkan ibunya bernama Sumilah, seorang pedagang kain di pasar. Sayuti memiliki istri bernama Surastri Karma Trimurti, atau yang lebih dikenal dengan SK Trimurti, seorang wartawati dan juga tokoh pers nasional. SK Trimurti merupakan pembawa baki saat pengibaran bendera merah putih pertama kali pada saat 17 Agustus 1945. Hasil dari pernikahan Sayuti dan SK Trimurti, mereka pun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Musafir Karma Budiman dan Heru Baskoro. Sayuti menempuh pendidikan SD di sekolah Ongkoloro. Kemudian setelah lulus ia melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Lalu Sayuti bersekolah di sekolah guru di Solo dengan keyakinan belajar sambil berjuang. Dengan keyakinan tersebut, Sayuti terus tumbuh menjadi sosok yang bersemangat dalam belajar dan mengikuti berbagai kegiatan politik. Ia aktif menulis dan mengirimkannya ke beberapa surat kabar di Jawa. Biasanya ia mengirim ke surat kabar bergerak di Solo, Sinar Hindia di Semarang, dan Penggugah di Yogyakarta. Sayuti Melik dikenal aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Selama Jepang menjajah Indonesia, Sayuti Melik memimpin sebuah surat kabar bernama Sinar Baru di Semarang. Sayuti Melik memiliki hobi gemar membaca buku, koran, serta mengikuti acara diskusi yang menghadirkan tokoh-tokoh berpengaruh. Salah satu tokoh panutannya ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sejak muda, Sayuti Melik sudah menyukai dunia tulis-menulis. Tulisannya juga kerap sekali membuat Belanda terganggu, hingga sempat beberapa kali ditahan oleh Belanda. Sayuti sempat ditahan polisi rahasia Belanda pada tahun 1924 dan masuk penjara Ambarawa beberapa hari karena telah menggelar sebuah rapat politik. 2 tahun kemudian, Sayuti kembali ditangkap Belanda dengan tuduhan membantu pemberontakan PKI dan ia dibuang ke Boven di Gowelet. Kemudian ia dibebaskan pada tahun 1936. Tak berhenti sampai di situ, perjuangan Sayuti dalam menyuarakan gagasan politik harus membuatnya kembali di penjara pada tahun 1936 di Singapura. Sepulangnya dari Singapura, Sayuti lagi-lagi ditangkap Belanda dan dipenjara di Gang Tengah Jakarta pada tahun 1937 sampai 1938. Ia dituduh menyebarkan pamflet PKI dan ditangkap oleh Jepang, kemudian dibebaskan menjelang proklamasi. Dan Sayuti juga pernah ditangkap kembali di Madiun oleh pemerintah RI dan dikirim ke Solo. Meski Sayuti punya pengalaman beberapa kali di penjara, namun ia adalah salah satu sosok penting dalam proklamasi. Saat itu, pembuat konsep teks proklamasi terdiri dari 3 orang, yakni Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo. Saat proses penyusunan naskah proklamasi, Sayuti Melik membantu Insinyur Soekarno. Kemudian Sayuti Meliklah yang mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Ada 3 kata yang diubah oleh Sayuti. Pertama, kata tempo diubah menjadi tempo. Kedua, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan ketiga, Sayuti juga mengubah penulisan bulan dan hari menjadi hari 17 bulan 8 tahun 5. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dari yang awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti dengan alasan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah tentang kemerdekaan. Sayuti Melik memiliki karir politik yang berkembang. Ia pernah menjabat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP.
dan juga pernah menjadi anggota DPR pada masa Orde Baru. Sayuti Melik meninggal dunia pada usia 81 tahun, yakni pada tanggal 27 Februari 1989, setelah mengidap sakit selama setahun, dan beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Sifat Sayuti Melik yang dapat kita teladani. Pertama, beliau merupakan seorang nasionalistis sejati. Semenjak masih muda, jiwa raga dan gerak langkahnya ditujukan untuk rakyat dan bangsa. Kedua, beliau merupakan sosok pemberani dan pantang menyerah karena pengaruh lingkungan yang ia dapati selagi ia masih belia. Ketiga, dia juga seorang wartawan yang sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme.